Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah dengan NIM S1E1230773 dari kelas KCV. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dalam bentuk video pada kesempatan kali ini. Pertama-tama, di sini saya akan membahas sebuah penelitian yang berjudul klasifikasi perbandingan model CNN, MobileNet V2, dan ResNet 50 pada klasifikasi penyakit daun tanaman padi dengan data augmentation. Topik ini diangkat karena sektor pertanian, khususnya tanaman padi, memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, terutama di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, tanaman padi sering mengalami berbagai serangan penyakit yang dapat menurunkan hasil panen. Proses identifikasi penyakit yang masih dilakukan secara manual seringkali kurang akurat karena bergantung pada pengalaman dan pengamatan manusia. Oleh karena itu, diperlukan suatu solusi berbasis teknologi yang mampu membantu proses identifikasi penyakit secara lebih cepat, tepat, dan efisien. Seiring dengan perkembangan teknologi, khususnya di bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence, metode deep learning menjadi salah satu pendekatan yang sangat efektif dalam pengolahan citra dalam penelitian ini. Nah, di sini saya menggunakan 3 model deep learning. Yang pertama CNN, MobileNet V2, dan ResNet 50 untuk dibandingkan performanya dalam mengklasifikasikan penyakit daun padi. Melalui video ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang, metode penelitian, proses pelatihan model, hingga hasil dan kesimpulan diperoleh dari penelitian tersebut. Saya berharap semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan teknologi deep learning dalam bidang pertanian, khususnya dalam klasifikasi penyakit tanaman padi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan utama. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan performa 3 arsitektur deep learning, yaitu CNN, MobileNet V2, dan ResNet 50 dalam klasifikasi penyakit daun tanaman padi berbasis citra. Identifikasi penyakit daun padi secara manual memiliki keterbatasan karena bergantung pada pengalaman petani dan rentan terhadap kesalahan subjektif, sehingga diperlukan sistem otomatis berbasis deep learning untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi deteksi penyakit. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini merupakan gabungan dataset dari Kaggle dan dataset hasil pengambilan sendiri yang kemudian difilter menjadi 3 kelas utama, yaitu bacterial blight, brown spot, dan healthy. Dataset tersebut memiliki variasi kondisi pencahayaan dan sudut pengambilan gambar yang cukup beragam, sehingga memberikan tantangan dalam proses klasifikasi. Metode penelitian ini meliputi pre-processing citra dengan resize 160 x 160 pixel dan normalisasi data augmentation pada data latih, pembagian dataset dengan rasio 70:15:15, serta pelatihan model menggunakan pendekatan deep learning dan transfer learning. Evaluasi model dilakukan menggunakan metrik akurasi serta confusion matrix. Berdasarkan hasil penelitian, model CNN menunjukkan performa terbaik dengan akurasi sebesar 90,54%, diikuti oleh MobileNet V2 dengan akurasi 89,31% dan ResNet 50 dengan akurasi 72,41%. Hasil ini menunjukkan bahwa model CNN lebih optimal dalam klasifikasi penyakit daun padi pada dataset yang digunakan dibanding dengan model lainnya. Yang pertama yang kita masuk itu pada bagian pendahuluan. Sangat penting dalam menjaga sektor pertanian memiliki peran keberlangsungan ketahanan pangan nasional, khususnya di Indonesia yang masih bergantungan pada hasil pertanian sebagai sumber utama kebutuhan pangan. Salah satu komoditas strategis yang memiliki posisi sentral adalah padi, mengingat beras merupakan bahan pangan pokok yang dikonsumsi oleh mayoritas penduduk. Namun, produktivitas tanaman padi tidak selalu berada pada kondisi optimal karena dipengaruhi oleh berbagai faktor pembatas, salah satunya adalah serangan penyakit tanaman. Penanganan penyakit yang tidak dilakukan secara tepat, waktu, dan akurat dapat menyebabkan kegagalan panen yang pada akhirnya berdampak pada penurunan produksi padi serta berkurangnya pendapatan petani. Tanaman padi merupakan komoditas yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia seiring dengan tingginya tingkat konsumsi beras oleh masyarakat. Serangan penyakit tanaman seringkali menjadi penyebab utama menurunnya hasil panen. Oleh karena itu, kemampuan dalam mengenali serta mengidentifikasi jenis penyakit yang menyerang tanaman padi secara akurat menjadi aspek yang sangat penting agar perkembangan teknologi petani dapat menentukan langkah pengendalian dan penanganan yang sesuai. Nah, perkembangan telah merambah hampir seluruh sektor kehidupan, termasuk bidang pertanian. Pemanfaatan teknologi mampu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta meminimalkan kesalahan manusia. Oleh sebab itu, diperlukan suatu sistem berbasis teknologi yang dapat mendeteksi penyakit pada daun padi secara otomatis menggunakan pendekatan artificial intelligence, khususnya deep learning. Nah, penjelasan deep learning sendiri adalah pengembangan dari mesin learning yang mampu mempelajari pola data secara kompleks melalui jaringan saraf tiluan berlapis.
Dalam bidang pengolahan citra, CNN menjadi salah satu metode yang paling banyak digunakan karena kemampuannya dalam mengekstraksi fitur visual secara otomatis. Selain CNN, terdapat arsitektur lain seperti MobileNet V2 yang lebih ringan dan efisien, serta ResNet 50 yang memiliki kedalaman jaringan lebih tinggi untuk meningkatkan kemampuan ekstraksi fitur. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa MobileNet V2 sering memberikan performa yang tinggi dalam klasifikasi citra, namun performa model sangat bergantung pada karakteristik dataset yang digunakan, sehingga diperlukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui model yang paling optimal pada kasus klasifikasi penyakit daun padi. Pada penelitian ini digunakan dataset gabungan yang berasal dari Kaggle, dari dataset hasil pengambilan sendiri yang kemudian difilter menjadi 3 kelas utama. Nah, penelitian ini membandingkan 3 performa model deep learning. Yang pertama CNN, MobileNet V2, dan ResNet 50. Berdasarkan hasil eksperimen, model CNN menunjukkan performa terbaik dengan akurasi sebesar 90,54%, diikuti MobileNet V2 dengan akurasi 89,31%, dan ResNet 50 dengan akurasi 72,41%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model CNN lebih optimal dan mengklasifikasikan penyakit daun padi pada dataset yang digunakan. Meskipun MobileNet V2 dikenal sebagai metode yang efisien pada penelitian ini, performanya sedikit berada di bawah CNN, sedangkan ResNet 50 menunjukkan performa yang lebih rendah dan cenderung kurang stabil. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemilihan model deep learning yang tepat untuk klasifikasi penyakit daun padi, serta mendukung pengembangan sistem deteksi penyakit tanaman yang lebih akurat dan efisien di bidang pertanian. Nah, kita masuk pada tinjauan pustaka. Yang pertama itu pengolahan citra digital dalam. Pengolahan citra digital telah banyak dimanfaatkan dalam sektor pertanian sebagai pendekatan otomatis untuk memantau serta menganalisis kondisi tanaman. Melalui teknologi ini, informasi visual dari citra tanaman seperti karakteristik warna, tekstur, dan bentuk dapat diekstraksi dan digunakan sebagai dasar dalam proses klasifikasi. Dibandingkan dengan metode identifikasi secara manual atau konvensional, pengolahan citra digital menawarkan keunggulan dalam hal efisiensi waktu, konsistensi hasil, serta kemampuan dalam menangani data berskala besar seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi komputasi dan artificial intelligence. Penerapan pengolahan citra digital dalam identifikasi penyakit tanaman menjadi semakin relevan dan berpotensi memberikan solusi yang lebih akurat serta andal. Lalu kita masuk pada pengertian deep learning dan convolutional neural network. Pembelajaran fitur secara otomatis dapat diperlukan perancangan fitur manual. Oleh karena itu, CNN banyak diterapkan pada berbagai bidang termasuk klasifikasi citra, medis pertanian, serta aplikasi industri. Lalu kita masuk di arsitektur MobileNet V2. MobileNet V2 merupakan salah satu pengembangan arsitektur CNN yang dirancang untuk efisiensi komputasi dengan jumlah parameter yang lebih sedikit. Arsitektur ini menggunakan konsep inverted residual dan linear bottleneck untuk meningkatkan kinerja model. Meskipun MobileNet V2 dikenal memiliki performa yang baik dan efisien, hasil klasifikasi sangat tergantung pada karakteristik dataset yang digunakan, sehingga diperlukan perbandingan dengan model lain seperti CNN, ResNet 50 untuk menentukan model yang paling optimal. Nah, arsitektur ini mengadopsi konsep inverted residual dan linear bottleneck yang bertujuan untuk menekankan kompleksitas perhitungan sekaligus mempertahankan tingkat akurasi yang optimal dengan karakteristik tersebut. Nah, lalu kita masuk pada data augmentation pada klasifikasi citra. Data augmentation merupakan teknik yang digunakan untuk meningkatkan jumlah dan variasi data latih dengan cara melakukan transformasi pada citra tanpa mengubah label aslinya. Teknik ini sangat penting dalam deep learning, khususnya pada klasifikasi citra, karena dapat membantu model belajar dari berbagai variasi data, sehingga meningkatkan kemampuan generalisasi dan mengurangi risiko overfitting. Dalam konteks klasifikasi penyakit daun padi, variasi kondisi citra seperti perbedaan pencahayaan sudut dan pengambilan gambar serta posisi objek dapat mempengaruhi performa model. Nah, oleh karena itu, penerapan data augmentation menjadi langkah penting untuk mensimulasikan kondisi tersebut secara buatan pada data latih. Nah, lalu kita masuk di metode penelitian. Metode penelitian ini disusun dalam beberapa tahapan yang saling berurutan berdasarkan proses eksperimen yang diterapkan oleh penelitian. Selanjutnya direpresentasikan dalam diagram alur berikut. Yang pertama itu pengumpulan dataset. Nah, saya mendapatkan dataset dari ResLab, Disease and Image Dataset dari Kaggle. Yang kedua, pemilihan kata. Kita mengambilkan 3 kelas. Lalu kita masuk di processing citra.
data augmentation pada data latih, lalu kita split data. Yang keenam, kita pembuatan model, yaitu CNN, MobileNet V2, dan ResNet 50. Lalu kita masuk di kompilasi model, lalu ke training model, fine tuning, evaluasi model atau data test, perbandingan hasil model, lalu kita masuk ke yang terakhir, model terbaik. Nah, berdasarkan gambar metode penelitian ini di awal dengan pengumpulan dataset dan diakhiri dengan perbandingan hasil model terbaik. Yang pertama, pengumpulan dataset. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu dataset sekunder dan dataset primer. Dataset sekunder diperoleh dari platform Kaggle, yaitu Race Life Disease and Images dataset yang memiliki lebih dari 3.000 citra daun padi dengan berbagai kelas penyakit. Namun dalam penelitian ini hanya digunakan 3 kelas utama, yaitu Bacterial Blight, Brown Spot, dan Healthy untuk memfokuskan proses klasifikasi. Selain itu, dataset primer diperoleh secara langsung melalui pengambilan gambar di area persawahan yang berlokasi di Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Jumlah data primer yang diperoleh sebanyak 44 citra. Berdasarkan gambar, kemudian terbagi menjadi 3 kelas dataset yang digunakan. Dalam penelitian itu, Bacterial Blight sebanyak 4.248 citra, Brown Spot sebanyak 4.661 citra, dan Healthy sebanyak 2.952 citra, sehingga total data yang digunakan sebanyak 11.861 citra. Dataset disimpan dalam format folder per kelas dan diakses melalui Google Drive pada lingkungan Google Kolaboratori dengan dukungan GPU Tesla T4. Lalu kita masuk ke dalam lalu selanjutnya kita masuk di tahap pre-processing. Sebelum dimasukkan ke dalam model, seluruh citra diubah ukurannya menjadi 160 x 160 piksel sesuai dengan ukuran input yang digunakan pada model selanjutnya. Dilakukan normalisasi nilai piksel dan melakukan rescaling sebesar 1:255 sehingga nilai piksel berada pada rentan 0,1. Pada data latih diterapkan teknik data augmentation untuk meningkatkan variasi data dan mengurangi resiko overfitting. Teknik augmentasi yang digunakan meliputi rotasi zoom dan horizontal flipping. Sementara itu data validasi dan data uji tidak diberikan augmentasi, melainkan hanya dilakukan proses normalisasi untuk menjaga konsistensi evaluasi model. Lalu kita masuk di split data. Pembagian dataset dilakukan menggunakan metode holdout dengan rasio 70:15:15, yaitu 70% untuk data latih, 15% untuk data validasi, dan 15% untuk data uji. Proses pembagian dilakukan secara acak menggunakan fungsi random shuffle pada setiap kelas untuk memastikan distribusi data yang merata. Dataset kemudian dipisahkan berdasarkan indeks, di mana 70% data pertama digunakan sebagai data latih, 15% berikutnya sebagai data validasi, dan 15% terakhir sebagai data uji. Berdasarkan proses tersebut, dari total 11.861 citra diperoleh, data latih 70% kurang lebih 8.302 citra, data validasi kurang lebih 1.779 citra, data uji kurang lebih 1.780 citra. Pembagian dataset dilakukan secara terpisah pada setiap kelas sehingga proporsi masing-masing kelas tetap terjaga pada setiap subset data. Kita masuk di arsitektur model dan fine tuning. Penelitian ini menggunakan 3 arsitektur model deep learning. Model CNN dibangun secara custom menggunakan beberapa layer konvolusional, max pooling, flatten, dense, dan dropout untuk melakukan proses klasifikasi citra. MobileNet V2 dan ResNet 50 menggunakan pendekatan transfer learning dengan bobot pre-trained ImageNet. Pada tahap awal, sebagian besar layar pada base model dibekukan. Kemudian ditambahkan classifier head yang terdiri dari global average pooling, batch normalization, dense layer, dropout, serta output layer dengan aktivisasi softmax untuk 3 kelas. Pada model ResNet 50 dilakukan proses fine tuning dengan membuka beberapa layer terakhir untuk meningkatkan kemampuan model dalam menyesuaikan dengan dataset yang digunakan. Kita masuk di pelatihan model. Pelatihan model dilakukan secara terpisah pada 3 arsitektur yang digunakan, yaitu CNN, MobileNet V2, dan ResNet 50. Seluruh model dikomplikasi menggunakan optimizer Adam dengan fungsi loss categorical cross entropy serta metrik evaluasi berupa akurasi. Proses penelitian dilakukan menggunakan data latih dan data validasi dengan jumlah epoch yang telah ditentukan. Untuk mengontrol proses pelatihan digunakan beberapa callback, yaitu early stopping untuk menghentikan pelatihan ketika performa validasi tidak mengalami peningkatan, serta reduce loan plateau untuk menurunkan nilai learning rate secara otomatis ketika nilai validation loss tidak membaik. Selain itu, pada model MobileNet V2 digunakan callback tambahan berupa stop at accuracy yang fungsi menghentikan pelatihan secara otomatis ketika nilai akurasi validasi telah mencapai target tertentu. Pelatihan dilakukan menggunakan pendekatan transfer learning pada model MobileNet V2 dan ResNet 50, di mana layer awal dibukukan dan di sebagian layer
akhir dibuka kembali pada tahap fine tuning. Setelah proses pelatihan selesai, model dievaluasi menggunakan data uji untuk memperoleh nilai akurasi confusion matrix serta classification report yang meliputi precision, recall, dan F1 score. Selanjutnya masuk di evaluasi dan visualisasi. Nah, pada hal ini dilakukan menggunakan data uji yang sepenuhnya terpisah dari proses pelatihan untuk memastikan hasil yang objektif. Metrik evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi akurasi, precision, recall, dan F1 score. Selain akurasi, digunakan juga confusion matrix yang dihitung menggunakan fungsi confusion matrix untuk mengetahui distribusi, prediksi benar dan salah pada setiap kelas. Hasil confusion matrix kemudian divisualisasikan menggunakan confusion matrix display sehingga dapat menampilkan matriks kesalahan klasifikasi dalam bentuk grafik untuk masing-masing model secara terpisah. Visualisasi ini membantu dalam menganalisis kelas yang paling sering mengalami kesalahan prediksi. Selain evaluasi, menggunakan data uji dilakukan juga visualisasi kurva akurasi selama proses pelatihan dan validasi menggunakan matplotlib. Grafik ini menampilkan perbandingan nilai akurasi pada data training dan validation pada setiap epoch untuk ketiga model. Visualisasi tersebut digunakan untuk menganalisis performa model serta mengidentifikasikan kemungkinan terjadinya overfitting atau underfitting. Hasil evaluasi dari ketiga arsitektur kemudian dibandingkan berdasarkan nilai akurasi dan confusion matrix untuk menentukan model dengan performa terbaik. Nah, lalu kita masuk di hasil dan pembahasan. Pembahasan pada bagian ini menyajikan hasil implementasi dan evaluasi 3 model yang digunakan, yang dalam mengklasifikasikan 3 kelas penyakit daun padi, yaitu bacterial blight, brown spot, dan healthy. Seluruh proses eksperimen dilakukan menggunakan lingkungan Google Collaboration. Hasil pelatihan model. Proses pelatihan dilakukan pada masing-masing data, latih, dan data validasi. Pada model mobil NetV2 dan ResNet 50, pelatihan dilakukan dengan pendekatan transfer learning, di mana pada tahap awal sebagian layer dibukukan, kemudian pada tahap selanjutnya beberapa layer dibuka kembali untuk proses fine tuning. Nah, lalu kita masuk di grafik trend akurasi dan loss. Grafik kurva akurasi dan loss divisualisasikan untuk memantau proses pelatihan setiap model secara menyeluruh. Nah, pada grafik akurasi kiri gambar CNN, akurasi pelatihan meningkat secara stabil dari sekitar 0,61 hingga kurang lebih 0,89. Seiring bertambahnya epoch, akurasi validasi juga cenderung meningkat, namun tidak sepenuhnya stabil. Terdapat fluktuasi, terutama penurunan cukup tajam pada epoch keempat sebelum kembali naik hingga sekitar 0,91 di akhir pelatihan. Ini menunjukkan model terus belajar dengan baik meskipun performa pada data validasi sempat tidak konsisten. Pada grafik loss atau yang sebelah kanan, loss pelatihan menurun secara konsisten dari sekitar 0,84 menjadi kurang lebih 0,31, menandakan proses pembelajaran berjalan efektif. Loss validasi secara umum juga menurun dari sekitar 0,59 ke kurang lebih 0,24 tetapi tidak monoton. Terdapat kenaikan signifikan pada epoch keempat sekitar 0,70 sebelum kembali turun ke drastis pada epoch berikutnya. Secara keseluruhan, model menunjukkan pembelajaran yang baik tanpa overfitting yang signifikan karena tren akhir menunjukkan akurasi validasi lebih tinggi dari pelatihan dan loss validasi lebih rendah. Namun adanya fluktuasi pada kurva validasi mengindikasikan bahwa model sempat mengalami ketidakstabilan selama proses training, kemudian akibat variasi data atau penyesuaian parameter saat fine tuning. Kita masuk di grafik trend MobileNet. Pada grafik akurasi dan loss model MobileNet, terlihat bahwa proses pelatihan berjalan dengan baik dan stabil. Akurasi pelatihan meningkat secara konsisten dari sekitar 0,68 sehingga kurang lebih 0,80 seiring bertambahnya epoch yang menunjukkan bahwa model mampu mempelajari pola dari data latih secara efektif. Akurasi validasi juga mengalami peningkatan dari sekitar 0,86 hingga kurang lebih 0,90 tanpa fluktuasi yang signifikan. Bahkan nilainya cenderung lebih tinggi dibandingkan akurasi pelatihan. Lalu kita masuk di grafik trend ResNet 50. Sementara pada gambar ini, kurva akurasi pelatihan dan validasi menunjukkan peningkatan yang bertahap sepanjang epoch. Akurasi pelatihan meningkat dari sekitar 0,58 hingga kurang lebih 0,66, sedangkan akurasi validasi juga mengalami kenaikan dari sekitar 0,65 hingga kurang lebih 0,71. Kurva validasi yang konsisten berada di atas kurva pelatihan, menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang cukup baik meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Pada kurva loss, baik loss pelatihan maupun validasi mengalami penurunan secara konsisten. Loss pelatihan menurun dari sekitar 0,90 menjadi 0,75. Sementara loss validasi turun dari sekitar 0,82 hingga 0,66 tanpa adanya lonjakan yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran berjalan stabil dan model mampu mengurangi kesalahan secara bertahap. Kita masuk pada tahap confusion matrix, menampilkan distribusi prediksi model terhadap 3 kelas yaitu bacterial blight, brown spot, dan healthy. Analisis confusion matrix digunakan untuk mengidentifikasi pola kesalahan klasifikasi yang terjadi pada masing-masing model. Kesalahan yang umum terjadi pada klasifikasi citra daun padi adalah misklasifikasi antara kelas bacterial blight
dan brown spot karena keduanya memiliki karakteristik visual yang cukup mirip seperti munculnya bercak atau kerusakan pada permukaan daun. Sementara itu kelas healthy cenderung lebih mudah dikenali karena tidak menunjukkan gejala penyakit sehingga tingkat kesalahannya relatif lebih rendah. Nah, kita masuk pada confusion matrix CNN. Berdasarkan gambar, model CNN memperoleh akurasi 90,54 dengan performa yang cukup baik pada semua kelas, yaitu bacterial blight 583 benar dan 57 salah, brown spot 623 benar dan 78 salah, serta healthy 412 benar dan 34 salah. Kita masuk di confusion matrix MobileNet. Nah, menunjukkan kinerja klasifikasi cukup baik dengan akurasi sebesar 89,31%. Pada kelas Bacterial Blight, model berhasil mengklasifikasi sebanyak 581 data dengan benar, namun masih terdapat kesalahan prediksi sebanyak 36 data yang diprediksi sebagai brown spot dan 23 data sebagai healthy. Untuk kelas brown spot, model mampu mengklasifikasi 589 data dengan benar, tetapi terjadi kesalahan pada 47 data sebagai Bacterial Blight dan 65 data sebagai healthy. Sementara untuk kelas healthy, model menunjukkan performa yang cukup baik dengan 426 data terklasifikasi benar, serta kesalahan yang relatif kecil yaitu 7 data diprediksi sebagai bacterial blight dan 13 data sebagai brown spot. Lalu kita masuk di confusion matrix ResNet 50. Model ResNet 50 menunjukkan kinerja yang masih relatif rendah dibandingkan model lainnya, dengan akurasi sebesar 72,41%. Pada kelas bacterial blight, model mampu mengklasifikasi 582 data dengan benar, namun ada kesalahan sebanyak 40 data yang diprediksi sebagai brown spot dan 18 data sebagai healthy. Untuk kelas brown spot, performa model terlihat kurang optimal dengan hanya 418 data benar, 177 data diprediksi bacterial blight dan 106 data sebagai healthy, menunjukkan adanya kebingungan signifikan pada kelas ini. Sementara pada kelas healthy, model hanya mampu mengklasifikasikan 294 data dengan benar dengan kesalahan cukup besar, yaitu 78 data diprediksi sebagai bacterial blight dan 74 data sebagai brown spot. Secara keseluruhan, model ResNet 50 mengalami kesalahan prediksi yang cukup tinggi, terutama pada kelas brown spot dan healthy, sehingga performanya belum optimal dalam membedakan ketiga kelas tersebut dibandingkan model lain seperti MobileNet V2. Kita masuk di perbandingan akurasi keseluruhan tiga model. Berdasarkan hasil pengujian pada data uji, perbandingan akurasi keseluruhan ketiga model disajikan untuk menentukan arsitektur yang paling unggul. Pada gambar tersebut, hasil pengujian menunjukkan bahwa model CNN memiliki performa terbaik dengan akurasi sebesar 90,5%, diikuti oleh MobileNet dengan akurasi 89,3% dan ResNet dengan akurasi terendah yaitu 72,4%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun model pre-trade seperti MobileNet, V2, dan ResNet 50 umumnya memiliki keunggulan dalam banyak kasus, pada penelitian ini model CNN sederhana justru mampu memberikan hasil yang lebih optimal. MobileNet V2 berada pada posisi kedua dengan selisih akurasi yang tidak terlalu jauh dari CNN, sehingga masih tergolong memiliki performa yang baik dan stabil dalam melakukan klasifikasi. Sementara itu, ResNet 50 menunjukkan performa yang paling rendah dibandingkan kedua model lainnya, yang mengidentifikasikan bahwa model ini kurang mampu beradaptasi secara optimal terhadap dataset yang digunakan. Dengan demikian, berdasarkan gambar 9 dapat disimpulkan bahwa CNN merupakan model terbaik dalam penelitian ini karena memiliki akurasi tertinggi, diikuti oleh MobileNet V2 yang memiliki performa hampir setara, sedangkan ResNet 50 menjadi model dengan performa terendah sehingga kurang optimal dibandingkan model lainnya. Selanjutnya, analisis model terbaik. Pada gambar, output perbandingan model yang ditampilkan terlihat bahwa model CNN memperoleh nilai akurasi tertinggi sebesar 90,54%, diikuti MobileNet dengan akurasi 0,89,31 dan ResNet 52,41%. Hasil ini menunjukkan bahwa CNN mampu memberikan performa terbaik dalam mengklasifikasikan data dibandingkan kedua model lainnya. Nah, pada bagian model terbaik, sistem secara otomatis memilih CNN sebagai model terbaik berdasarkan nilai akurasi tertinggi yang dicapai, yaitu 90,54. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa CNN merupakan model yang paling efektif dan paling sesuai digunakan pada penelitian ini karena mampu memberikan hasil klasifikasi yang paling akurat dibandingkan model lainnya. Kita masuk pada prediksi gambar. Ini adalah tahap akhir dilakukan pengujian prediksi terhadap beberapa sampel citra untuk memvisualisasikan kemampuan model secara kualitatif. Setiap citra ditampilkan bersama label prediksi, tingkat kepercayaan, dan label kelas sebenarnya. Pengujian ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata mengenai performa model dalam kondisi penggunaan aktual sekaligus mengidentifikasi jenis citra yang masih berpotensi salah diprediksi oleh model. Nah, untuk contoh penggunaannya itu terdapat saya membuatnya melalui Hugging Face, di mana kita di sini mengunggah file foto yang akan saya prediksi gambarnya. Kita submit. Nah, di sini akan keluar, ini merupakan model CNN dengan prediksi bacterial blight
yang memiliki confidence 97,84% dengan memberikan deskripsi daun terinfeksi bakterial blight dan diberikan saran gunakan pestisida yang sesuai. Nah, di sini juga ada grafik probabilitasnya di mana bakterial blight itu mencapai akurasi yang sangat tinggi yaitu 97,44%. Nah, di sini itu daun padi sebagai bakterial blight dengan tingkat kepercayaan sebesar 57,84%, nilai probabilitas yang tinggi pada kelas tersebut menunjukkan bahwa model memiliki keyakinan yang kuat terhadap hasil prediksi. Selain itu, distribusi probabilitas memperlihatkan bahwa kelas lain seperti brown spot dan healthy memiliki nilai yang jauh lebih rendah, sehingga memperkuat keputusan klasifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu mengenali ciri-ciri khas penyakit bakterial blight pada daun padi dengan baik seperti perubahan warna, pola kerusakan daun, dan dengan demikian model CNN yang digunakan memiliki performa yang cukup baik dalam melakukan klasifikasi penyakit daun padi berdasarkan citra yang dibutuhkan. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode klasifikasi multiklas menggunakan citra penyakit tanaman padi dengan pendekatan deep learning berbasis CNN mampu mengidentifikasi 3 kelas, yaitu bakterial blight, brown spot, dan healthy dengan baik. Proses pelatihan model menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan mampu mempelajari pola visual dari masing-masing kelas secara efektif. Dari beberapa arsitektur yang diuji, model CNN menunjukkan performa terbaik dengan akurasi mencapai sekitar 90,54%, diikuti oleh MobileNet 89,31% dan ResNet 50 dengan akurasi 72,41%. Hasilnya menunjukkan bahwa pada penelitian ini CNN lebih optimal dalam melakukan klasifikasi dibandingkan model pre-trained lainnya. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem klasifikasi berbasis deep learning, khususnya menggunakan model CNN, dapat menjadi solusi yang cukup akurat dalam mendeteksi penyakit tanaman padi. Implementasi sistem ini berpotensi membantu proses pemantauan tanaman secara lebih efisien, serta mendukung peningkatan produktivitas di sektor pertanian. Untuk saran sendiri, sebagai sarannya, penelitian selanjutnya disarankan untuk meningkatkan jumlah variasi dataset citra agar model mampu melakukan generalisasi dengan lebih baik terhadap berbagai kondisi nyata di lapangan, seperti perbedaan pencahayaan, sudut pengambilan gambar, dan tingkat keparahan penyakit. Selain itu, penerapan teknik augmentasi data juga dapat membantu meningkatkan performa model, terutama dalam mengurangi kesalahan klasifikasi pada kelas yang memiliki kemiripan visual seperti bakterial blight dan brown spot. Meskipun MobileNet video telah menunjukkan performa terbaik dengan akurasi tinggi, optimalisasi lebih lanjut dan tuning hypermeter dengan eksplorasi metode lain masih dapat dilakukan. Pengujian model pada data real world juga penting untuk memastikan kestabilan performa saat diimplementasikan secara langsung ke depannya. Model ini berpotensi dikembangkan menjadi aplikasi berbasis mobile atau web guna membantu petani dalam mendeteksi penyakit tanaman padi secara cepat dan akurat. Sebagai penutup dari video presentasi ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang cukup baik dalam penerapan metode deep learning untuk klasifikasi penyakit daun tanaman padi. Dari 3 model yang diuji, yaitu CNN, MobileNet V2, dan ResNet 50, diperoleh bahwa model CNN memiliki performa terbaik dengan tingkat akurasi paling tinggi dibandingkan model lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan model yang tepat sangat berpengaruh terhadap hasil klasifikasi tergantung pada karakteristik dataset yang digunakan. Meskipun hasil yang diperoleh sudah cukup baik, terdapat beberapa keterbatasan seperti adanya kesalahan klasifikasi pada kelas yang memiliki kemiripan visual. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan lebih lanjut baik dari segi jumlah dataset, variasi data, maupun optimalisasi parameter model agar hasil diperoleh dapat menjadi lebih maksimal. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan di bidang pertanian, serta mendukung peningkatan produktivitas hasil panen. Demikian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, sehingga saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.